Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru hari ini, saya ingin memberikan analisa atau review dari pertandingan Liga Champions antara Real Madrid versus Manchester City yang berakhir untuk kemenangan City dengan skor 1-2. Dengan hasil akhir ini, berarti untuk sementara Real Madrid berada di peringkat nomor 7 fase Liga dari Liga Champions dan Manchester City berada di peringkat nomor 4. Dan memang kita tahu bahwa yang lagi rame pemberitaan di media digital dan juga di media sosial adalah tentang isu hubungan antara Xabi Alonso dan juga beberapa pemain Real Madrid yang tidak harmonis sehingga membuat permainan dari Real Madrid tidak konsisten. Sebaliknya dari kubu Manchester City kita tahu bahwa Pep Guardiola tengah membangun skuad Manchester City yang berbeda dengan mengandalkan banyak pemain-pemain baru yang usianya masih berada di usia produktif mereka. Artinya kalau kita bandingkan jam terbang di antara para pemain City yang baru dengan mayoritas para pemain Madrid, maka sebetulnya dari segi pengalaman para pemain Madrid lebih unggul. Tapi yang kita lihat di pertandingan dini hari tadi, bahwa para pemain City lebih efektif untuk bisa menciptakan banyak peluang emas walaupun mereka hanya bisa mencetak 2 gol dan salah satu dari penalti. Dan juga ball possession mereka persentasenya kalah dari Madrid, tapi sebetulnya secara taktik memang Manchester City jauh lebih unggul karena memang para pemain Manchester City menunggu dan juga cepat mengandalkan serangan balik ketika para pemain Real Madrid itu pada out of position. Dan itulah yang merupakan salah satu kelemahan dari Madrid yang saya lihat sejak dilatih oleh Xabi Alonso. Dan seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwa saya bukan termasuk salah satu fan dari Real Madrid yang antusias dengan penunjukan Xabi Alonso sebagai pelatih baru dari Real Madrid, tapi bukan berarti saya tidak mendukung dia agar bisa sukses di Madrid. Cuma wajar dong, saya juga sebagai pengamat punya sudut pandang saya tersendiri, karena menurut saya Xabi Alonso masuk ke Madrid walaupun sebagai mantan pemain Madrid yang sebelumnya sukses, tapi dia adalah sosok baru sebagai pelatih dan dia langsung berinteraksi dengan pemain-pemain yang sebelumnya sudah sukses sebelum dia menjadi pelatih dari Real Madrid. Jadi memang pada saat dia masuk, dia perlu juga melakukan yang namanya PDKT atau pendekatan dengan para pemain agar bisa menjaga hubungannya. Tapi seperti yang kita baca dalam beberapa hari terakhir, bahkan ada pemberitaan atau isu lah ya, bahwa jika Madrid kalah melawan Manchester City, maka kemungkinan besar Xabi akan dipecat. Nah, soal itu saya sangat tidak setuju, karena menurut saya Xabi perlu diberikan kesempatan paling tidak sampai fase Liga dari Liga Champions ini berakhir. Karena dia adalah sosok yang baru dan dia coba untuk membuat sebuah perubahan yang mungkin tidak menyenangkan bagi para pemain, terutama para pemain yang merasa sebagai pemain bintang di Madrid. Karena kita tahu Madrid punya banyak pemain yang level permainannya tuh berbeda ya dengan para pemain lain yang bermain di La Liga lah. Kecuali tentu dengan beberapa pemain dari Barcelona. Tapi yang menjadi masalah bagi dia ketika dia coba untuk melakukan sebuah perubahan dengan contoh menaruh Vinicius Junior beberapa kali di bangku cadangan, itu yang sepertinya ada reaksi dari para pemain yang membuat dia tentu semakin sulit untuk menjaga ruang ganti. Walaupun kita belum tahu juga apa yang sebetulnya terjadi, tapi ya isu ini sudah cukup lama beredar dan semakin viral di sosial media. Tapi kalau menurut saya, Xabi perlu diberikan kesempatan sampai minimal pertengahan musim ini atau juga sampai akhir bulan Januari, dilihat nanti di mana posisi dari Madrid. Karena di fase Liga Champions juga Madrid kan kita tahu belum gagal. Dan di La Liga untuk sementara ini ya walaupun mereka sekarang diambil alih ya posisinya oleh Barcelona yang memang lebih konsisten, kan saya sudah katakan beberapa kali bahwa Barcelona ini tetap tim yang menakutkan karena Hansi Flick-nya, faktor pelatih ini sangat penting. Tapi lagi-lagi saya ulangi, bukan berarti bahwa Xabi adalah pelatih yang buruk atau saya tidak mendukung Xabi. Tentu saya mendukung, tapi tidak akan mudah bagi dia untuk bisa sukses di Madrid. Karena di Madrid itu gak ada diberikan waktu bagi seorang pelatih untuk bisa menjalani sebuah proses. Yang ditunggu itu adalah prestasi. Dan jika dia tidak bisa memberikan prestasi di akhir musim, saya tidak yakin, bukan artinya tidak mungkin dia bertahan, tapi saya tidak yakin dia akan bertahan. Karena itulah sifatnya dari Florentino Perez. Tapi tentu saya tidak setuju jika baru juga beberapa pekan kemudian kalah lawan City dia dipecat. Ya gak bisa, emangnya siapa pelatih yang bisa langsung gabung ke Madrid? Memang ada sih nama beberapa calon pelatih, tapi belum tentu juga calon pelatih tersebut lebih baik secara tactical game plan
dibandingkan Xabi Alonso yang sebelumnya sudah sukses di Leverkusen. Memang dia suksesnya itu di Bundesliga, tapi paling tidak bersama Bayer Leverkusen dia bisa mematahkan dominasi dari Bayern Munchen yang sebelumnya juara berkali-kali, kalau nggak salah 10 kali secara berturut-turut. Bahkan juga timnya dia bawa lolos ke final Europa League walaupun tidak menjadi juara. Jadi Xabi is still a good coach, tapi coach itu yang harus bagus bukan cuma dari segi taktik, interaksi juga dengan para pemain. Namun kan yang menarik kalau kita melihat permainan dari Madrid di bawah Xabi Alonso juga tidak jelek, sama sekali tidak jelek. Cuma memang lebih terstruktur. Artinya para pemain harus membagi bola sebelum mereka membangun serangan sampai ke ruang pertahanan tim lawan. Artinya mulai dari defense ini Madrid sudah membangun sebuah serangan dengan sistem mengandalkan umpan-umpan pendek. Jadi bola itu tidak akan langsung diberikan ke depan, apakah itu kepada Rodrigo, Vinicius, atau juga Mbappe. Ya teman-teman bisa nonton 2 pertandingan terakhir dan semua pertandingan Madrid musim ini memang ada struktur yang coba dibangun oleh para pemain. Tapi kadang-kadang struktur ini juga memperlambat serangan dari Madrid. Yang sebetulnya Madrid punya kecepatan di depan. Tapi oke lah, paling tidak mereka bisa mencetak banyak gol. Tapi sering banget nih para pemain Madrid yang keluar menyerang ini terlambat recover position. Dan banyak sekali kesalahan yang mereka lakukan. Karena kalau teman-teman bandingkan statistik dari Madrid sekarang ini, contoh ya, di La Liga saja ya, ini saya jelaskan kepada teman-teman ya. Di La Liga saja ini Madrid dari berapa pertandingan yang telah mereka mainkan di La Liga. Ini kan di Liga Champions ya. Nah ini saya harus jelaskan kepada teman-teman nih, biar gak salah. Oke, di La Liga saja musim lalu dari 38 pertandingan mereka kemasukan 38 gol. Oke, tapi sekarang musim ini dari 16 pertandingan mereka telah kemasukan 15 gol. Nah ini hampir setengah dari jumlah keseluruhan musim lalu kebobolan dari Real Madrid. Nah ini sudah peringatan ini bagi Xabi Alonso. Artinya defense ini harus dia buat kuat. Nah kenapa di bawah Carlo Ancelotti atau juga Zidane defense-nya itu kuat? Karena Madrid terlalu cepat membangun serangan yang membuat para pemain tim lawan itu sibuk di area pertahanan mereka sendiri. Tapi oke lah, setiap pelatih punya seleranya sendiri. Dan saya pikir Xabi ini mulai kesulitan ketika juga dia coba untuk mengubah para pemain yang bermain di tengah. Padahal saya melihat bahwa Bellingham ini sekarang permainannya sudah sangat baik. Tapi tidak salah juga dia memberikan kesempatan kepada Arda Güler kan. Karena kalau kita melihat dari starting line-up pertandingan dini hari tadi, sayangnya juga bahwa Kylian Mbappe tidak bisa bermain karena tidak fit. Tapi saya melihat bahwa kreativitas dari Madrid ini tetap terjaga dari tengah. Dan mereka juga menciptakan dan mendapatkan banyak sekali peluang. Masalahnya itu dari segi finishing. Karena lawan Celta Vigo juga yang mereka kalah, Madrid kalah di pertandingan sebelumnya dengan skor 0-2, terlepas ada 2 pemain mereka yang mendapatkan kartu merah. Tapi jumlah peluang Madrid itu luar biasa banyak. Tapi kan ketika gak bisa finishing, di belakang juga ceroboh ya, kemungkinan besar akan kalah. Dan City kita lihat dengan skuad yang lebih fresh, banyak pemain baru, mereka bisa meraih kemenangan juga memanfaatkan kesalahan dari para pemain Madrid. Tapi gol Madrid itu kan cakep banget, itu kan build up lagi tuh. Sistem build up dari belakang. Kemudian Rodrigo free, Rodrigo bisa mencetak gol. Dan saya pikir Vinicius tidak bermain individu, tidak bermain egois juga. Bahkan musim ini dia telah memberikan total 4 assist di La Liga, 2 assist di Liga Champions yang mendekati keseluruhan assist yang dia berikan musim lalu dengan, kalau nggak salah bermain di La Liga tuh 30 kali dan bermain di Liga Champions berapa kali gitu, saya nggak hafal. Jadi sebetulnya ya Vinicius mengikuti juga game plan-nya, tapi tentu pemain seperti Vinicius yang memang sudah sukses di Madrid akan merasa kecewa ketika dia fit, tapi dia ditaruh di bangku cadangan lebih dulu. Itu gak perlu juga menurut saya dari Xabi. Kecuali nanti, mungkin kalau sudah pertengahan musim, dia sudah bisa menguasai ruang ganti. Nah itu ya, lakukan aja apa yang Anda pikir perlu kan. Tapi kalau di awal-awal ini ya sama saja cari gara-gara. Tapi ya tetaplah para pemain Madrid kan fokus di atas lapangan. Gol Rodrigo itu juga sangat baik ketika memang ada umpan yang diberikan oleh Bellingham. Kemudian kita tahu City bisa mencetak gol ketika kesalahan dari Courtois dari headingnya si Guardiol. Nah tiba-tiba ada O'Reilly di sana kan. Artinya para pemain Madrid ini memang punya kesulitan untuk bisa mengantisipasi set piece. Dan Haaland bisa mencetak gol setelah City mendapatkan penalti karena Rudiger yang melanggar Haaland yang sebetulnya tidak perlu. Jadi saya pikir nih serangkaian kesalahan dari para pemain Madrid juga memperparah performa dari Madrid. Dan di babak kedua memang Madrid keluar menyerang, mereka menciptakan banyak peluang, tapi kan gak banyak peluang on target. Seharusnya mereka bisa ngetes Donnarumma jauh lebih banyak, ya kan? Kan Donnarumma ini juga kalau kita lihat dia bahkan tidak melakukan
banyak save kecuali yang gol itu tuh, yang dia considered goal itu. Yang golnya Rodrigo, karena memang nggak efektif para pemain Madrid, lebih cepat mengambil keputusan untuk shooting daripada delay dulu. Walaupun memang mereka juga dikepung oleh para pemain City. Jadi saya pikir Xabi tidak salah dari segi taktiknya, kecuali mungkin ada masalah dalam interaksi dengan para pemain. Itu juga tentu sedikit banyak akan mengganggu lah performa dari tim secara keseluruhan sebagai satu unit. Tapi sebaliknya City, kita tahu lah Pep Guardiola ini memang adalah pelatih yang sangat berpengalaman. Dia tahu dia perlu membangun skuad yang baru agar para pemain lama yang dia nilai mungkin nanti akan juga menyulitkan dia dengan upaya dia membuat sebuah perubahan, dia lepas, ya kan, satu persatu. Tapi pemain-pemain baru mengikuti instruksi dia dan berhasil meraih kemenangan di Bernabeu, yang menurut saya adalah keberhasilan luar biasa bagi City, karena sekarang tentu peluang mereka semakin terbuka untuk bisa lolos langsung dari fase Liga tanpa playoff terlebih dahulu. Nah, Madrid kita tahu musim lalu harus playoff dulu sebelum mereka bisa lolos lebih lanjut ke Liga Champions. Jadi saya pikir ini bukan saatnya Xabi dipecat, tapi saatnya untuk memberikan dia kepercayaan dan saatnya untuk memberikan dia waktu paling tidak untuk 2 bulan ke depan. Baru nanti dilihat bagaimana posisi dari Madrid. Karena kalau sekarang dia dipecat, mungkin bisa lebih parah lagi kondisi dari Madrid. Dan menurut saya sekarang Madrid belum masuk dalam krisis, sama sekali belum. Oke lah, 2 kali kekalahan di 2 kompetisi yang berbeda, tapi masih ada peluang untuk bisa bounce back. Kita tunggu lagi performa Madrid di pertandingan selanjutnya. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.